Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan melakukan sedikit pembahasan mengenai pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland. Dengan saya sendiri, Anggus Sintia Dewi, dengan NIM 3321162, dan dengan teman kelompok saya yaitu Muhammad Nur Iqbal, dengan NIM 3321163. Nah, pasti banyak di antara kita semua yang belum mengetahui apa sih itu air limbah domestik. Air limbah domestik sendiri atau greywater merupakan air buangan yang berasal dari kehidupan manusia, yang meliputi kegiatan dari dapur, toilet, wastafel, dan sebagainya. Yang jika langsung dibuang ke lingkungan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, akan menyebabkan pencemaran dan dampak terhadap kehidupan yang ada di air. Air limbah domestik sendiri belakangan ini menjadi isu penting yang timbul sejalan terus meningkatnya dengan meningkatnya populasi manusia dan kemajuan pembangunan yang sangat pesat. Seharusnya, berdasarkan Permen LH nomor 68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik yang menjelaskan bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Memang seharusnya pada intinya, air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak merusak pencemaran lingkungan. Dan tabel yang ada di bawah ini merupakan parameter satuan dan kadar maksimum dari baku mutu air limbah domestik berdasarkan Permen LH nomor 68 tahun 2016. Selanjutnya, keberadaan pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland. Penggunaan tumbuhan air dalam sistem constructed wetland sebagai alternatif pada sarana pengolahan air limbah pada beberapa negara telah banyak digunakan. Namun, di Indonesia belum begitu populer perkembangannya, karena sebagian besar masyarakat masih membuang air limbah domestik dari kegiatan sehari-hari begitu saja karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengolahan dan penanganan limbah yang benar. Masyarakat masih berpikir bahwa limbah tersebut dapat terurai secara sendiri dan akan melakukan pemurnian sendiri terhadap sungai yang telah dicemarinya. Dalam pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed water ini, tumbuhan yang paling cocok adalah tumbuhan chatail. Karena tumbuhan chatail ini memiliki sistem perakaran yang banyak menyerap zat organik di bagian air. Tumbuhan air chatail ini dalam sistem constructed wetland diharapkan bisa menurunkan kadar BOD, COD, dan TTS dari air limbah domestik. Dan dalam pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland, ada dua tipe tanaman yang paling cocok, yaitu seperti tabel di bawah ini. Dapat dilihat dari tipe lahan basah, tipe tanaman, dan bagian yang berhubungan dengan kolom air. Yang pertama ada permukaan air bebas. Dalam permukaan air bebas ini, tipe tanamannya yaitu muncul di permukaan air, mulai dari melayang dan submerge. Serta untuk yang keduanya yaitu aliran di bawah permukaan. Dapat dilihat juga tipe tanamannya muncul di permukaan air dan termasuk ke dalam zona perakaran. Pada pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland tentunya pasti memiliki dampak, baik terhadap dampak lingkungan maupun dampak kesehatan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dahulu apa saja sih dampak terhadap lingkungannya. Pengaruh tanaman pada pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland memiliki dampak yang baik terhadap lingkungan, karena tumbuhan berperan dalam mendukung laju penyerapan unsur hara yang ada. Semakin tinggi aktivitas fotosintesis akan meningkatkan oksigen terlarut dalam lingkungan wetland, sehingga akan mendukung kinerja mikroorganisme dalam mendegradasi senyawa organik yang ada. Pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland sangat berpengaruh dalam menurunkan parameter pencemaran air limbah domestik. Hal ini dapat dibuktikan dalam pengolahan air limbah domestik dengan sistem lahan basah buatan atau constructed wetland pada reaktor dengan aerasi yang memiliki penyisihan COD, BOD, TTS, dan NH3 yang lebih baik. Dikarenakan dengan adanya aerasi pada tanaman akan dapat membantu mencukupi kebutuhan oksigen larut yang digunakan mikroorganisme untuk mendegradasi bahan pencemar yang ada dalam air.
Selanjutnya, kita akan bahas apa saja dampak terhadap lingkungan. Tentunya, pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland juga memiliki dampak yang sangat penting juga terhadap kesehatan, karena semakin sedikitnya pencemaran limbah dan semakin baiknya proses pengenangan limbah domestik, maka akan semakin terjaga juga lingkungan di sekitar, terutama akan meningkatkan kualitas air di sekitar pemukiman warga. Karena kita ambil saja dalam logika. Jika semakin baik penanganan limbah domestik, maka otomatis limbah juga tidak akan tercemar ke dalam air yang bisa dikonsumsi oleh warga, atau kualitas air yang ada di pemukiman itu semakin terjaga kualitasnya. Selanjutnya, proses pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland dan zat yang terkandung di dalamnya. Proses pengolahan air limbah domestik dengan sistem constructed wetland ini awalnya muncul karena banyaknya peningkatan pencemaran pada sungai sebagai air baku, sehingga muncullah teknologi alternatif yang dapat diaplikasikan dengan mudah dan rendah biaya operasionalnya dibandingkan dengan pengolahan air limbah yang lainnya, yaitu dengan metode constructed wetland dengan menggunakan tanaman catail tipe Angustifolia sebagai media tanamannya. Proses pengolahan yang terjadi pada sistem ini adalah filtrasi adsorbs oleh mikroorganisme dan adsorbs terhadap tanah dan bahan organik oleh akar-akar tanaman. Floating aquatic plant system sendiri atau tanaman air terapung memanfaatkan jenis tanaman air yang hidup terapung di permukaan air dengan posisi terjerat, sehingga memungkinkan tanaman tersebut untuk menyerap zat-zat yang diperlukan, terutama bahan pelarut yang terjadi di bawah perakaran tanaman, yang nantinya dapat meningkatkan kapasitas pengolahan dan memelihara kondisi aerobik yang diperlukan untuk proses biologis di bawah permukaan air. Dalam proses pengolahan air limbah ini, ada dua skema pengolahan air limbah domestik yang dibagi menjadi dua pola, yaitu pola aliran horizontal dan pola aliran vertikal. Pola aliran tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Dapat dilihat dari samping kiri ada pola aliran horizontal dan yang di samping kanan ada pola aliran vertikal. Dalam pengolahan air limbah ini juga ada zat-zat yang terkandung di dalamnya. Zat-zat yang terkandung dalam proses pengolahan air limbah domestik ini apa saja sih? Zat-zatnya yaitu menggunakan salah satunya unsur karbon yang terkandung di dalam tanah dan NH3 yang terkandung di dalam air limbah domestik perumahan. Parameter pendukungnya juga diukur adalah pH, suhu dari air limbah domestik perumahan itu sendiri, yang telah melalui sistem lahan basah buatan. Kedua zat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa senyawa organik dalam limbah ini merupakan sumber nutrisi bagi mikroba yang diolah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang bisa membantu menyerap zat-zat yang tidak baik pada air sebagai air baku mutu oleh masyarakat. Selanjutnya ada parameter untuk mengukur kualitas limbah domestik dengan sistem constructed wetland. Pada proses pengolahan air limbah dengan teknologi constructed wetland dapat terjadi melalui proses kimia, fisika, dan biologis. Dalam proses kimia fisika ini mencakup kekeruhan atau turbiditas, suhu, warna, bau, dan rasa. Sedangkan dari kimianya dapat dilihat dari pH, BOD, COD, serta logam berat. Dan untuk proses biologisnya mencakup bakteri, ganggang, bentos, plankton, dan ikan tertentu yang terkandung dalam air hasil dari pembuangan limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. Semua proses ini merupakan interaksi antara mikroorganisme. Dan pada sistem constructed wetland terbagi menjadi dua tipe, yaitu ada constructed wetland emergent plant dan floating plant. Karakteristik constructed wetland emergent plant yaitu memiliki kedalaman yang sangat dangkal, berada pada range 0,1 sampai 0,6 meter. Sedangkan constructed wetland floating plant dapat mencapai kedalaman 0,5 sampai 1,8 meter.
Pada constructed wetland juga terdapat 3 faktor utama, yaitu yang pertama, area yang digenangi air dan mendukung hidupnya aquatic plant jenis Hydrophyta. Yang kedua, media tumbuh berupa tanah, pasir, atau kerikil yang selalu digenangi air. Dan yang ketiga, media jenuh. Constructed wetland juga ada dalam berbagai bentuk dan ukuran, tergantung dari pemilihan dan evaluasi lokasi. Untuk masing-masing fungsi sebagai pengolah limbah harus dirancang sesuai dengan karakteristik limbah yang diolah. Sebagai pengolahan limbah domestik, maka constructed wetland harus didesain memiliki fungsi estetik, sehingga bisa ditampilkan sebagai taman tanaman air di lingkungan rumah, agar tidak mengganggu pemandangan juga, tapi sangat berfungsi sangat baik untuk pengolahan air limbah domestik agar lingkungan tidak tercemar. Mungkin begitu saja penjelasan dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau materi yang disajikan masih belum sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.